Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan. Kesempatan yang indah kita boleh ada di tempat ini, merayakan Sabat, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita akan mendengarkan satu ayat dari Mazmur 103, ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan satukan hati kita dalam doa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kesempatan yang indah yang kami boleh rasakan. Kami boleh merayakan Sabat Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Yesus, ketidaktaatan kami. Berbicaralah atas hamba-Mu, berbicaralah atas jemaat-Mu ya Bapa. Apa yang Kau inginkan, apa yang Kau sampaikan atas jemaat-Mu Yesus, biar lewat ibadah hari ini boleh membuat kami jemaat-Mu semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau. Dan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami pulang dari sini boleh membawa kemenangan dan berkat daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menaikkan segala pujian syukur kami. Haleluya. Amin. Yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan.
semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hidupku yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, janji-Mu mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Oh, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Kau yang mengasihi, hadirat-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya dalam hadirat-Mu ku dapat kekuatan, ku dapat kekuatan baru. Berkaryalah Roh Kudus saat ini di tempat ini, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan, tinggikan ajaib Tuhan. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, katakan karena ku cinta padamu Tuhan. Yes. Memikirkan berkat yang Kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi-Mu. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, karena ku cinta padamu. Berkat
karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan sesaat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihi dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu dan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus, mengasihimu, Yesus, mengasihimu, Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, katakan hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, katakan dekat di hatimu Tuhan. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah
menceritakan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Segala pujian bagi nama Tuhan. Bapak-bapak yang melindungi anaknya, bagai Bapa, katakan melindungi anaknya, anaknya di dalam bahaya. Sebab begitulah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Katakan, bila ku bersamamu Tuhan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Kita katakan, sebab Kau Tuhan, kekuatan hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanmu? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bersamamu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan,
ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama
Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Kita percaya tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Yes. Sekali lagi jemaat katakan bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan segala kemuliaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segala. Katakan hati kami, hati kami. Katakan gereja kami, gereja kami. Katakan kota kami, kami dipenuhi. Katakan bumi kami, yes, kami dipenuhi. Nama Tuhan, namamu berkuasa, dan kami percaya tempat ini penuh dengan namamu Tuhan.
Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini mari nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Supaya setiap kebenaran-Mu yang pasti akan memerdekakan setiap kami ini boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu waktu-waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Biar firman-Mu yang berkuasa itu yang akan mengubahkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, senang bisa ada di tempat ini, saudara. Hari ini saya akan share kebenaran firman Tuhan yang hari-hari ini sedang saya renungkan. Ada hubungannya dengan tema tahunan saudara semua di tempat ini, yaitu bicara soal divine direction. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang prinsip stewardship atau pengelolaan. Saudara, waktu saya mulai merenungkan begini, cara pandang setiap orang terhadap kehidupan itu akan menentukan bagaimana dia bertindak, ya, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia berespon terhadap kehidupan ini. Sekali lagi saya ulang, cara pandang kita terhadap kehidupan itu akan menentukan cara kita untuk berespon, bertindak, bersikap, saudara. Nah, banyak orang menganggap bahwa ya kalau kehidupan kita, apalagi kalau ditambah dengan embel-embel kehidupan orang Kristen, ya, dan kita beranggapan bahwa iya puji Tuhan waktu saya kenal siapa Tuhan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti dan percaya hidup saya akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya adalah banyak sekali orang Kristen yang akhirnya merasa begini, bahwa dunia ini hanya sekedar menjadi ruang tunggu, ya, ruang antrian untuk kita itu bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, ya. Dan sebetulnya, ya saudara, itu suatu iman yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah begini, sebetulnya apa yang harus kita lakukan selama kita masih ada di bumi ini, ya. Nah, banyak orang akhirnya cuma merasa, ya udahlah, ya, ada pepatah aneh yang berkata, ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya. Nah, saudara, padahal kita perlu benar-benar mengetahui, ya, apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita, ya, apa yang menjadi tugas di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kehidupan kita di muka bumi ini bukan menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi bisa benar-benar membawa makna dan arti yang luar biasa, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar sama-sama tentang satu prinsip ini, ya, bahwa saudara dan saya sejak semula, sejak dunia dijadikan, ada sebuah tugas khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Tugas ini diberikan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali, dan sayangnya banyak orang gak menyadari ini, saudara. Tugasnya adalah sebagai pengelola. Mari kita lihat sebentar ayatnya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, di Kejadian 1 ayat 26-27, Tuhan berfirman, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia.
Dan tahukah saudara sebetulnya itu adalah sebuah modal awal ya, sebelum Tuhan memberikan sebuah tugas kepada saudara dan saya, kepada manusia. Modal awal yang Tuhan berikan itu bukan main-main, tetapi modal awalnya adalah segambar dan serupa. Apanya yang segambar, apanya yang serupa? Ya saudara, paling tidak segambar itu bicara soal sifat-sifatnya, ya. Segambar itu bicara soal kuasanya. Ya. Jadi ada sifat-sifat Allah dan ada kuasa Allah yang Tuhan tanamkan di dalam diri saudara dan saya. Untuk apa ya saudara? Untuk apa sifat dan kuasanya diberikan kepada saudara dan saya? Tujuannya untuk ayat 28 ini. Ya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita langsung loncat di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ya. Kemudian Tuhan setelah itu menciptakan, memberikan Taman Eden buat manusia. Ya. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Ya, ini penting saudara. Ada kata menempatkannya berarti sengaja ditaruh di sana. Bukan buat asal-asal, bukan buat main-main. Menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudara? Ada 2 tugas. Untuk mengusahakan dan memelihara. Ya. Jadi manusia punya tugas. Ya. Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden bukan hanya untuk berkasih-kasihan saja ya, untuk mencurahkan kasihnya, tetapi Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di awal saudara, Tuhan menciptakan manusia, ada sebuah tugas penting ya. Bahwa saudara dan saya ditugaskan untuk mengusahakan dan memelihara, kalau bicara soal taman itu, apa yang Tuhan percayakan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara masih ingat perumpamaan tentang talenta? Kita lihat sebentar ya di Matius pasal yang ke-25. Saya akan berikan dasar-dasar dulu di awal. Karena ini hal yang sangat penting. Tanpa sadar saya menyadari begini, bahwa banyak orang Kristen yang hidupnya akhirnya walaupun dia yakin dia masuk surga, tapi dia kehilangan makna dalam hidupnya karena nggak menyadari hal ini. Matius pasal yang ke-25 ayat 14 kita mulai. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan apa saudara? Mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ada kata mempercayakan ya. Tadi Tuhan menempatkan, Tuhan mempercayakan, saudara. Nah, saudara, kalau saudara udah baca ayatnya, saudara tahu pasti endingnya seperti apa. Ini perumpamaan tentang talenta yang sangat terkenal. Ya. Tetapi yang saya mau tanamkan di sini adalah begini, saudara. Bahwa ini adalah prinsip pengelolaan. Ya. Bahwa saudara dan saya itu adalah pengelola. Ya. Dan prinsip pertama yang saya mau berikan kepada saudara tentang pengelolaan adalah bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tadi firman Tuhan di Matius 25 berkata begini ya, yang mempercaya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, saudara. Jadi prinsip yang pertama begini, segala sesuatu itu miliknya Tuhan, ya, dan Tuhan mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Tuhan yang memiliki segalanya. Mazmur 24 ayat pertama firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ini prinsip pertama dulu. Ownernya siapa? Tuhan.
kita hanya dipercaya untuk mengelola. Kabar baiknya, saudara, Tuhan percaya pada saudara dan saya. Amin. Kabar buruknya, saudara bisa dipercaya atau tidak? Ya, pertanyaannya begitu. Apakah kita bisa dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam seluruh kehidupan kita? Waktu tadi saya merenungkan ya, ada tema tahunan Divine Direction. Ada tuntunan ilahi. Saudara bicara soal tuntunan ilahi bukan hanya sekedar berbicara kita mau kemana, karena kita tahu kita akan kemana. Amin saudara. Tetapi bicara tuntunan ilahi itu juga bicara begini saudara. Bagaimana hidup kita di muka bumi ini dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pengelola yang baik. Kita harus mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam seluruh kehidupan kita. Semua milik Tuhan, kita dipercaya untuk mengelolanya, saudara. Nah, apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara? Ya, apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama adalah apa yang kita harus kelola. Yang pertama adalah waktu kita. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16. Ini hal yang penting saudara, kita tanpa sadar seringkali menyia-nyiakan waktu kita. Ya, karena kita nggak sadar bahwa waktu adalah salah satu yang perlu kita kelola. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Nah, yang pertama yang harus kita kelola sungguh-sungguh ya, Tuhan itu punya segala waktu dan kita dipercaya untuk mengelolanya. 1 hari 24 jam semuanya sama, nggak ada yang lebih ya. Pendeta nggak ada 26 jam, nggak ada saudara ya. Semuanya 24 jam dan kata ini penting, kata pergunakan berasal dari bahasa Inggrisnya redeem atau apa? Tebus. Ya. Tebuslah waktumu, apa yang ditebus? Waktu-waktu yang kita sia-siakan. Waktu Tuhan percayakan kita untuk mengelola hidup kita. Ya. Coba saudara perhatikan berapa banyak waktu yang saudara habiskan. Ya. Dan waktu yang terbanyak saudara habiskan, sebetulnya disitulah fokus hidup kita. Ya. Saudara, ini sedikit di luar konteks. Saudara. Hari-hari ini ya, hari-hari ini orang itu mulai menyelidiki bahwa waktu screen time kita, ya, waktu kita untuk pegang HP, scroll, ya, itu ternyata menyita waktu paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Ya. Dan apa dampaknya, saudara? Ya, dampaknya ternyata sangat dahsyat khususnya buat anak-anak kita. Jadi saudara harus hati-hati. Dampaknya besar sekali buat anak-anak kita. Salah satu dampak terbesarnya adalah begini. Anak-anak kita ini kesulitan untuk konsentrasi. Ya. Yang pertama, kesulitan untuk konsentrasi. Saudara dengar firman Tuhan itu 45 menit, 50 menit itu udah, itu kayak di bangkunya itu ada yang panas gitu ya, sulit sekali konsentrasi. Belajar juga seperti itu, saudara. Nah yang kedua, saudara, screen time itu menyebabkan apa, saudara? Menyebabkan orang ini ternyata tanpa sadar jadi lari dari masalah. Kenapa begitu? Waktu kita scrolling, saudara, ya, menurut penelitian, kan kita kan waktu lihat gitu, oh ini menarik, oh ini enggak, yang enggak kita skip, ya, tanpa sadar. Waktu mereka menghadapi kehidupan ya, kesulitan-kesulitan, mungkin tanpa sadar di dalam dirinya ngomong gini, bisa nggak ini di skip? Ya, bisa nggak ini di scroll, di skip? Dan mereka jadi pribadi-pribadi yang jadi kurang tangguh menghadapi kesulitan. Saudara, waktu-waktu ini waktu yang jahat ya. Karena saya menyadari begini, saudara. Saya secara pribadi aja itu jadi sulit berkonsentrasi ya. Jadi sering kali sulit berkonsentrasi. Orang dulu meditasi firman gampang, ya. Sekarang itu tergoda sekali dengan handphone, ya. Kepingin sekali melihat sesuatu, ya. Pingin tahu sesuatu yang baru. Saudara harus tebus, harus pergunakan
waktu sebaik-baik mungkin, saudara. Waktu itu miliknya Tuhan, ya. Bahkan ini waktu saya mempersiapkan ini, saudara. Coba waktu di gereja sekarang, dulu di gereja kita bisa duduk diam, ya, dengerin fokus. Sekarang, saudara, ya, bisa lihat WA, ya, bisa lihat Instagram, itu sambil dengerin firman, ya. Terus mungkin saudara bilang, saya ini multitasking, ya. Jadi saya bisa lakukan semuanya, ya. Tapi tanpa sadar, itu merusak konsentrasi kita. Waktu terbanyak apa yang saudara gunakan, ya. Itu perlu kita perhatikan, karena waktu itu Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan baik. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Yang Tuhan percayakan yang kedua sama seperti di dalam Matius pasal yang ke-25, ya. Ada dua arti di sana. Matius 25, yang pertama Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada kita. Ya. Ini penting, Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada kita. Tapi harta itu milik siapa, saudara? Milik Tuhan, ya. Kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Nah, sama, saudara, pernah dengar ayat ini? Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara, nggak main-main, saudara, waktu Tuhan mempercayakan hartanya kepada saudara dan saya. Pertanyaan Tuhan adalah begini, apakah kita bisa dipercaya untuk mengelola setiap harta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ya. Penting, karena firman Tuhan juga di Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Apakah harta kita memuliakan Tuhan? Ya. Waktu Tuhan percayakan harta itu, apakah ada orang-orang yang juga di sekeliling saudara yang juga menikmatinya, sehingga mereka memuliakan Tuhan? Ya. Pada waktu kita menabur kebaikan, kita memberikan harta kita mungkin buat orang-orang yang susah, firman Tuhan berkata mereka itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Harta itu Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Ya. Sebab itu apa yang Tuhan percayakan, sehingga di dalam 2 Korintus 9 juga berkata gini, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Itu bicara pengelolaan semua, saudara. Bahwa setiap harta yang Tuhan percayakan harus kita kelola dengan baik. Saudara, hari-hari ini itu juga menjadi isu yang luar biasa. Hari-hari ini saya paling tidak mendapati 5 orang, saudara, yang hidupnya hancur. Ini benar-benar orang-orang yang saya kenal. Hidupnya hancur, kenapa, saudara? Karena dia tidak mempergunakan hartanya dengan baik dan ingin cepat kaya. Mereka main forex, main apa, saudara. Hari-hari ini akhirnya mereka terlibat hutang sampai MM-an, saudara. Dan saya tanya, buat apa itu, saudara? Enggak ada ya, mereka kepingin sekali untuk punya harta, saudara. Dan akhirnya terjerumus. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, perumpamaan tentang talenta itu bicara tentang karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat sebentar ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ayat ini berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, ini bicara tentang talenta, anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, talenta, bakat, karunia yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, kalau kita itu harus menjadi pengelola yang baik dari setiap kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berikan kemampuan, karunia, itu harusnya digunakan untuk melayani seorang akan yang lain. Nah, itu yang Tuhan minta, karunia. Nah, yang keempat, saudara, ya,
Apa yang harus kita kelola? Yang keempat adalah tubuh kita. Nah, ini penting saudara ya, tubuh kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita itu harus dipelihara, harus dikelola baik-baik, saudara. Saya teringat, saudara, gembala saya bilang begini, dan itu sangat menginspirasi, saudara. Saya ini mau hidup sehat, bukannya buat gagah-gagahan atau buat supaya karena saya takut mati. Dia bilang, saya ini mau hidup sehat, saya mau jaga hidup saya baik-baik, supaya saya bisa melayani Tuhan lebih lama lagi. Ya, supaya saya bisa memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saya dengan tubuh yang sehat. Ya, kadang-kadang kita mengabaikan itu, saudara. Padahal tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang juga kita harus kelola baik-baik, ya, supaya kita juga bisa melayani Tuhan. Nah, itu 4 hal, saudara, yang harus kita kelola. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, bagaimana ya kita bisa mengurus atau bisa menjadi pengelola yang baik di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Kalau tadi prinsip yang pertama adalah Tuhan itu adalah pemilik, kita adalah pengelolanya. Nah, prinsip yang kedua, saudara, yang harus kita perhatikan baik-baik adalah bahwa sebagai pengelola kita memiliki tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab untuk mengelola atas setiap hal yang Tuhan berikan tadi. Waktu, apalagi harta, talenta atau karunia, kemudian tubuh kita. Kita punya tanggung jawab yang besar di dalam untuk mengelola apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, ini yang penting. Jangan lupa bahwa setiap hal yang kita kelola itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, ada laporan pertanggungjawaban yang kita harus berikan kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Jadi seringkali waktu saya menyadari ayat ini, orang itu seringkali berkata bahwa, oh iya, apakah saya itu memelihara iman saya? Saya tetap percaya sama Tuhan sampai akhir. Ya, dulu saya berpikir gitu, iya yang penting ya, saya akan tetap jaga supaya hidup saya itu, tetap saya itu percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya enggak murtad. Saya tetap memelihara iman saya untuk percaya sama Tuhan sampai saya mati. Ternyata itu enggak sepenuhnya salah. Ya. Tetapi ada poin penting lagi, saudara. Sehingga kadang-kadang kita cuma fokusnya adalah begini, pokoknya saya harus percaya sama Tuhan sampai saya mati. Saya enggak murtad, saya enggak menyangkal Tuhan, saya mati masuk surga. Dan kadang-kadang itu seperti membuat kita berfokus pada diri kita sendiri. Tapi ternyata saudara, di dalam perumpamaan tentang talenta, apa yang terjadi saudara? Waktu kita datang kepada Tuhan, nantinya ya, ada sebuah laporan pertanggungjawaban yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Apa saja yang kau lakukan di bumi ini. Sama seperti Tuhan bertanya kepada orang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, pertanyaannya sama, saudara. Ya, pertanyaannya sama, enggak dibeda-bedakan pertanyaannya. Ya, walaupun talenta yang diberikan berbeda, tapi saudara dan saya tahu ya bahwa mereka diberikan menurut kesanggupannya. Ya. Kenapa menurut kesanggupannya? Tuhan tahu sebetulnya ya, kita sanggupnya berapa. Ada orang yang dikasih misalnya hartanya, dulu waktu nggak punya harta hidupnya baik-baik aja. Tetapi begitu punya harta saudara, ya, mereka malah jadi nggak baik-baik saja. Saudara. Ya. Jadi menurut masing-masing itu menurut kesanggupannya. Dan pertanyaannya Tuhan sebetulnya simple, semuanya sama saudara. Pertanyaannya adalah, apa
yang kau perbuat terhadap talenta yang aku berikan? Pertanyaan itu, ya. Dan itu pertanyaan yang sama buat kita semua. Suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga begini saudara, kalau kita menyadari itu, maka harusnya hidup kita nggak main-main lagi. Setiap waktu, setiap harta, setiap talenta, tubuh kita harus jaga, kelola baik-baik saudara. Pertanyaan Tuhan begitu aja saudara. Apa yang kau perbuat? Hamba yang 5 talenta berkata, yang 5 jadi 10. Hamba yang 2 talenta, yang 2 jadi 4 Tuhan. Saya kelola dengan baik. Tetapi harta orang yang dikasih 1 talenta, apa yang terjadi? Orang yang dikasih 1 talenta ini menggambarkan bahwa dia punya pengenalan yang salah akan Tuhan. Coba kita lihat Matius 25. Matius pasal yang ke-25, kita lanjutkan ayatnya. Kita mulai ayat ke-17, Matius 25 ayat 17. Ya. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian, berlaba 2 talenta, 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kalau menurut kacamata dunia ini nggak apa-apa, uangnya nggak hilang, ya kan? Uangnya nggak hilang. Tapi coba kita lihat 19. Lama sesudah itu, nah saudara kalau baca ayat firman Tuhan itu harus benar-benar diperhatikan baik-baik kata per kata. Ya. Kelihatannya kata lama sesudah itu kata-kata yang oh ya itu cuma bicara waktu. Tapi tahukah saudara itu bicara soal apa? Bicara soal kesabaran Tuhan terhadap kita. Lama sesudah itu ya. Jadi dimintanya bukan cepat-cepat, diminta kembalinya. Diminta mengelolanya bukan cepat-cepat tapi lama sesudah itu. Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu ini yang penting, mengadakan apa saudara? Perhitungan dengan mereka. Ya. Kok Tuhan hitung-hitungan? Enggak, bukan karena itu. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan sudah berikan kemampuan, Dia sudah mempercayakan kepada kita. Dan Tuhan juga berikan kemampuan untuk mengelolanya. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta yang, lihat katakan ini, Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia datang dengan penuh kebanggaan bahwa apa yang Tuhan berikan, dia lipat gandakan. Ayat berikutnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berikutnya, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Tuhan gak ngomong gini, kok cuma dikit ya. Yang tadi 5 jadi 10 loh, ini 2 kok cuma jadi 4. Sama loh saudara, rewardnya sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Lihat, dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari 2 hal ini saudara, apa yang kita pelajari? Ternyata mengelola apa yang Tuhan percayakan di bumi ini, dampaknya itu untuk kekekalan. Bukan hanya untuk sekarang, dampaknya buat kekekalan. Tuhan lihat bahwa apa yang Tuhan percayakan, kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Nah tapi saudara ini,
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara, ini menggambarkan apa orang yang punya 1 talenta? Orang yang menggambarkan bahwa orang ini enggak kenal siapa Tuhannya. Dikatakan Tuhan adalah manusia yang kejam. Ya. 1 talenta itu saudara, itu 6.000 dinar. Ya. 6.000 dinar itu 1 dinar upah 1 hari orang kerja. Berarti kalau 6.000 dinar berarti 6.000 hari upah kerjanya. Sekitar kalau nggak salah 16 tahunan saudara ya. Jadi dikasih modal buat 16 tahun hidup saudara. Itu 1 talenta. Tapi dia bilang gini, Tuhan itu Tuhan yang kejam. Dia nggak kenal siapa Tuhannya. Dan kadang-kadang makanya gini, pengenalan akan Tuhan itu sangat menentukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Waktu dia nggak kenal, dia taunya Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan yang kejam. Maka itu akhirnya berdampak dari respon dia dalam melakukan sesuatu. Berapa banyak yang kita percaya Tuhan kita baik, amin? Amin saudara. Nah kalau kita percaya Tuhan kita baik, maka waktu Tuhan suruh kita kelola, harusnya kita percaya bahwa itu semua demi kebaikan. Di sini dikatakan dia adalah manusia yang kejam yang menuai di mana Tuhan tidak menanam, ya, menabur dan apa dikatakan ayat tadi 24. Ya, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25, coba kita lihat apa jawaban Tuhan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Gak hilang loh saudara. Ya, talentanya gak hilang. Tapi ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya. Kalau saudara, apa pandangan Tuhan terhadap orang yang punya 1 talenta? Ya, pandangannya tadi hambaku yang apa saudara? Jahat dan malas. Ternyata saudara, tidak mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di mata Tuhan itu sebuah kejahatan. Ya. Itu saya renungkan baik-baik saudara. Iya ya. Kalau saya diem aja tinggal nunggu antrian masuk surga. Ternyata di mata Tuhan itu kejahatan. Ya. Bahwa kita ini tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Jahat dan malas. Ya. Itu penting sekali saudara. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Harusnya kita menjadi orang-orang seperti yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Terhadap mereka Tuhan menyebut apa saudara? Hambaku yang baik dan setia. Ya. Setia itu, kata-kata itu mengubah paradigma saya tentang arti kesetiaan. Kesetiaan itu bukan hanya bertahan sampai akhir. Kesetiaan itu berarti tetap melakukan tugas dan panggilannya sampai akhir. Bukan hanya sekedar nunggu, saya akan tunggu sampai akhir. Tapi kesetiaan bicara bahwa pada waktu orang itu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, di mata Tuhan itu adalah orang yang setia. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi pengelola yang baik, saudara? Tadi terhadap orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta,
Tuhan bilang begini, karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan, ya. Waktu setia perkara kecil, Tuhan itu bukan begini, Tuhan akan berkati dengan semua yang besar. Loh, kata-katanya enggak itu loh saudara ya. Kadang-kadang kita itu suka transaksional, tahu enggak transaksional ya. Tuhan saya ini udah berikan ini loh Tuhan. Sekarang berkatnya mana? Nah itu transaksional ya. Tapi waktu Tuhan diberikan, Tuhan engkau tuh setia dalam perkara kecil. Coba kita lihat ayatnya di mana tadi ya, ayat 26. Ya. Oh, terus 25. 24, coba kok mundur jadinya ya. Nah ini ya, engkau telah setia memikul tanggung jawab, aku akan memberikan kepadamu apa saudara? Ngomongnya berat soalnya ya, memberikan bukan berkat yang besar, enggak saudara. Memberikan apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, jadi saudara hal yang pertama, Tuhan mau kita setia dalam perkara yang kecil. Waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan bilang, apa yang ada di dalam di tanganmu? Tongkat. Ya, tongkat yang biasa bersama dengan Tuhan jadi tongkat yang luar biasa. Daud ya, setia dalam perkara kecil. Biasanya bahasa Prancisnya ngangon wedus itu saudara ya, 2 atau 3 ekor ya. Dia setia dalam perkara kecil, mengembalakan 2 atau 3 orang. 2 orang 3 orang ya, 2 orang 3 ekor ya. Terus saudara, Daud itu bukan hanya sekedar memelihara, ada singa dan beruang dilawan saudara. Ya, dia setia dalam perkara yang kecil, Tuhan berikan tanggung jawab yang besar. Buat orang-orang yang malas kalau gitu jangan setia dalam perkara yang kecil ya, nanti dapat tanggung jawab yang besar. Karena seringkali orang di sini nggak ada saudara di Kutub Utara yang pelayanan ya. Seringkali ngomong gini, aduh saya tuh nggak mau pelayanan Pak, nanti saya tuh repot ya. Saya ini nanti kehilangan waktu banyak ya. Ya, nggak mau diberikan tanggung jawab yang kecil. Dan firman Tuhan berkata gini, jadi orang yang pengelola yang baik, good steward adalah orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya. Apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan suruh, keluargamu itu adalah pelayananmu ya. Gereja ini, di tempat ini itu adalah tempat pelayananmu. Ya. Tempat engkau mengelola semuanya. Ya. Setia dalam perkara kecil. Yang kedua, ayat ini terkenal, Kolose 3 ayat 23. Ya. Ya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, apa saudara? Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Ya memang karena semuanya milik Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, maka kita perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Ya memang karena itu Tuhan yang kasih. Ya. Bagian kita adalah mengelola semuanya. Kerjakan dengan segenap hati. Ya. Apa yang Tuhan suruh, ya. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan dengan segenap hati. Ya. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi pengelola yang baik adalah begini saudara. Saya mau pakai kata ini. Menyadari bahwa semua yang Tuhan beri adalah sebuah kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita benar-benar sungguh menyadari bahwa Tuhan bisa berikan saya begini. Itu semua karena kasih karunia. Di dalam kehidupan kita. Berbicara, ya, bisa ngomong, bisa lakukan sesuatu, itu semua kasih karunia. Sehingga waktu kita menyadari itu kasih karunia, maka harusnya kita langkah berikutnya adalah begini, bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia dalam hidup kita.
Rasul Paulus berkata begini bahwa aku tidak akan membiarkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku itu menjadi sia-sia. Melainkan aku akan mengerjakannya dengan segenap hati. Tetapi bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam aku. Saudara, firman Tuhan ya, telah berbicara kepada kita semua bahwa Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi pengelola yang baik. Kalau mungkin saudara berpikir begini, ya bagaimana caranya ya? Saya percaya tadi seperti di awal bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan kepada kita, amin saudara. Makanya waktu Tuhan tuntut sesuatu, Tuhan tahu bahwa itu semua mampu dilakukan karena Tuhan beserta dengan kita. Lagu terakhir bicara soal Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang sekedar hanya menyuruh. Ya, kayak tadi hamba yang jahat pikir Tuhan yang jahat cuma bisa nyuruh, cuma menuai di tempat dia nggak menabur. Ya, bukan yang seperti itu. Tetapi Tuhan yang bersama-sama dengan kita semua untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya saudara di tempat ini menjadi sungguh-sungguh menjadi pengelola yang baik. Sehingga pada waktu nanti kita datang menghadap kepada Tuhan, Tuhan bisa berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan firman Tuhan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apa yang kita lakukan di sini, sekali lagi, itu akan berdampak di kekekalan. Maka kalau kita menjadi pengelola yang baik, di mata Tuhan, itu adalah sebuah kebaikan dan kesetiaan yang kita lakukan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk bahwa kami adalah pengelola-pengelola yang Tuhan percayakan di dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di dalam kesempatan ini kami berdoa. Kami membawa setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kalau Engkau menempatkan kami di dalam sebuah keluarga, berarti Tuhan percayakan kami untuk kami boleh menjadi pengelola yang baik, untuk mengelola keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, kalau Tuhan memberkati kami, di dalam setiap pekerjaan yang sekarang kami ada Tuhan, itu berarti Tuhan mau supaya kami menjadi pengelola yang baik di dalam pekerjaan kami. Sehingga lewat pekerjaan kami bisa memuliakan Tuhan lewat harta kami. Kami mau Tuhan menjadi pengelola yang baik di dalam setiap pelayanan karunia yang Tuhan percayakan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga Tuhan lewat pelayanan karunia yang Tuhan percayakan, banyak orang boleh dimenangkan dan melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan pimpin kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami Tuhan untuk menjadi pengelola-pengelola yang baik. Kami merindukan untuk kami boleh melihat nantinya Tuhan, bahwa kami adalah hamba-hamba yang kedapatan baik dan setia sampai akhirnya. Adalah orang-orang yang benar-benar mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan dalam seluruh kehidupan kami dengan baik. Oleh sebab itu Roh Kudus terus mampukan kami, terus tuntun kami, terus tolong kami untuk kami boleh menjadi pengelola yang baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus, Kau terus berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta David untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu ada
ibadah teens dan ibadah anak dimulai jam 7:30 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai 9:30 pagi. Itulah pengumuman saya. Tuhan memberkati kita. Akhir ibadah kita nyanyikan Semua Baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini, kalau Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama-Mu, dan Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu. Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang selalu Tuhan memeliharakan kami, yang selalu memberikan anugerahnya kepada kami, dan kasih setia-Mu yang selalu kami nikmati setiap pagi. Itulah adalah bukti Allah yang baik untuk kami jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali juga, biarlah kami bisa mempertanggungjawabkan anugerah, mengerjakan anugerah dan kasih setia-Mu yang Kau berikan pada kami, dan mengelola waktu kami, harta kami, talenta kami, dan tubuh kami. Sehingga di dalam kehidupan kami terpancar, Tuhan, kasih-Mu dan anugerah-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan Kau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami. Melalui firman-Mu Engkau berkati di dalam keluarganya, Engkau berkati di dalam pekerjaannya, Engkau berkati di dalam pelayanannya. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian dari mereka punya. Tuhan, biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah semua pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.